Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bawaslu, 2020 menjadi salah satu tahun sejarah di mana pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan di tengah pandemi yang mewabah. COVID-19 seperti momok di setiap tahapan bagaikan gerombolan penjajah. Kehumasan menjadi ujung tombak dalam pengawasan pilkada 2020 yang bersejarah. Bersama saya, Deli Setiawan, inilah Jalu, Jagongan Pemilu, cerdas mengupas, tuntas membahas. Hari ini hari yang sangat spesial dalam talkshow Jalu karena tema pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bedah literasi Bawaslu Kabupaten Purworejo di tahun 2021 kemarin. Hari ini kita akan membahas membedah literasi, salah satu literasi dari Bawaslu Purworejo, yaitu buku yang berjudul Darurat Pengawasan Masyarakat. Sangat bagus sekali ini jika kita membacanya. Ini terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat, terus kemudian juga peran serta kehumasan menjadi ujung tombak Bawaslu Purworejo di tengah-tengah pandemi ini. Telah hadir bersama kita yang pencipta dari buku Darurat Pengawasan Masyarakat ini, sekaligus anggota Bawaslu Purworejo, Bapak Rindo Haryadi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, sahabat Bawaslu Kabupaten Purworejo, sahabat Bawaslu. Mungkin sebelum kita membedah isi dari buku ini, mungkin Bapak secara umum, gambaran secara umum dulu kepada Pak Rindo, gambaran secara umum dulu, apa sih sebenarnya Bapak menulis buku ini? Secara umum isinya itu seperti apa? Ya. Pada tahun kemarin memang saya sempat menulis buku tentang darurat pengawasan masyarakat, strategi kehumasan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Tujuan penulisan buku ini pertama untuk meningkatkan literasi karena kita ketahui bahwa untuk referensi kepemiluan di Kabupaten Purworejo ini masih sangat terbatas. Artinya pelaku-pelaku penyelenggara pemilu maupun akademisi maupun pihak lain itu yang menulis buku tentang isu kepemiluan itu masih sangat sedikit. Nah, kemudian Bawaslu Kabupaten Purworejo mendorong program untuk menulis buku Nah, saya kebetulan menulis buku tentang pengawasan masyarakat. Kita ketahui bahwa peran masyarakat dalam pengawasan pemilu itu sangat penting sangat penting. Bahkan seorang tokoh bernama Josh Sorense itu bahwa untuk mengecek status demokrasi sebuah negara itu tolak ukurnya adalah partisipasi masyarakat. Artinya kalau sebuah negara yang menerapkan pola demokrasi kemudian partisipasi masyarakatnya rendah, maka kemudian kualitas demokrasinya kurang baik kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian coba untuk dipotret. Buku ini nanti akan mengupas bagaimana peran masyarakat. Karena begini, kalau kemudian di era demokrasi ini memang ada plus dan minusnya, Mas. Kalau saya mengutip pendapatnya Igede Dewa Palguna itu, bahwa kalau di rezim otoritarianisme, katakanlah di Orde Baru begitu, itu kalau kemudian sebuah kebijakan ada kekeliruan, itu kita langsung bisa
menunjuk hidungnya penguasa. Ini yang keliru penguasa. Karena semua pembangunan atau peranata sosial itu yang mengatur negara. Karena ini rezimnya otoriter ya. Nah, ketika beralih di ruang demokrasi, maka keran untuk masyarakat bersuara itu dibuka. Maka kemudian kalau terjadi sebuah kekeliruan dalam penataan negara, ini sebetulnya bukan lagi bisa menunjuk hidung penguasa. Justru tanggung jawab yang paling utama adalah masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat itu sudah diberi ruang yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya untuk bagaimana dia bisa berpartisipasi konkret di dalam sebuah pembangunan negara. Tentu dalam hal ini adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kepemiluan untuk memilih pemimpin. Nah, kalau keliru memilih pemimpin, artinya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang korup, maka kesalahannya itu berada di masyarakat, karena masyarakatlah yang paling bertanggung jawab, karena dia yang sudah memilih. Nah, ini yang kemudian coba saya potret. Artinya seberapa penting sih partisipasi masyarakat di dalam pemilu? Lah itu sangat penting, karena ketika keliru dalam memilih seorang pemimpin, maka 5 tahun ke depan tentu dalam pembangunan sebuah negara maupun sebuah daerah itu akan terganggu. Kira-kira begitu, Mas. Oh ya, sangat menarik sekali ketika kita membahas terkait dengan partisipatif masyarakat itu. Dalam isi buku ini kan menjelaskan juga terkait pentingnya pengawasan partisipatif, Pak. Kemudian di mana pengawasan oleh masyarakat itu sejatinya merupakan cita-cita bersama demi mewujudkan pemilu atau pilkada itu yang jujur dan tidak adanya kecurangan. Mungkin dari situ bagaimana masyarakat itu ikut andil dalam pengawasan, atau mungkin maksud dari pengawasan partisipatif itu sendiri seperti apa? Mungkin itu, Pak. Selama ini partisipasi masyarakat masih diukur dari sisi kuantitatif. Artinya partisipasi masyarakat itu baru ditonton atau baru dilihat dari sisi kehadiran masyarakat ke TPS untuk nyoblos. Ini sering kemudian teman-teman KPU itu ngomong bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Projo itu 77,5% begitu. Itu orang yang datang ke TPS untuk nyoblos. Ya. Artinya partisipasi masyarakatnya baru dihitung kehadiran mereka ke TPS. Tapi kalau dari sisi kualitatif begitu, artinya masyarakat itu terlibat dari awal proses pemilu sampai akhir di TPS, itu masih sangat rendah. Contoh begini, di masyarakat itu kan terdapat banyak dinamika, terdapat potensi kecurangan, kemudian ada potensi penyebaran praktik politik uang begitu, berita hoax. Itu masyarakat yang ikut melakukan pengawasan itu masih sedikit. Artinya belum sampai ke lapor ke Bawaslu begitu. Padahal di desa itu kita sudah punya pengawas desa. Di kecamatan itu sudah punya panwaslu kecamatan. Artinya kalau diukur dari sisi kualitatif ini masih jauh dari harapan ya, dari harapan. Bahkan kalau para akademisi, para pengamat pemilu begitu, harapannya itu sudah deh kalau kemudian masyarakat itu sudah mampu melakukan pengawasan pemilu secara mandiri, barangkali nih nggak perlu tuh lembaga pengawas. Bawaslu itu nggak perlu karena masyarakat sudah bisa melakukan pengawasan. Tapi hari ini belum bisa karena terus terang bahwa kesadaran berpolitik masyarakat di Indonesia dalam hal ikut melakukan pengawasan ini juga masih rendah. Ini banyak faktor yang kemudian mempengaruhi ya. Ada yang kemudian karena dia kecewa dengan para pemimpin negara, karena ada korupsi mungkin, kemudian ketidaktahuan informasi terkait dengan kepemiluan, banyak faktor yang mempengaruhi itu, Mas. Oh ya. Ini terkait dengan data 2018 ya Pak ya. Ini saya rangkum ini dari bukunya Pak Rinto ini. Bawaslu Jawa Tengah itu telah mengembangkan pengawas partisipatif itu sejak 2018. Kemudian Bawaslu Jawa Tengah juga telah merangkul 250 kelompok masyarakat itu dari berbagai elemen. Ada juga dari
dari masyarakat berkebutuhan khusus, kemudian dari seniman, mahasiswa, tokoh pemuda itu juga, itu dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Nah, untuk Bawaslu Projo sendiri nih Pak, apa saja sih Pak program Bawaslu dalam pengembangan pengawasan partisipatif itu Pak, khususnya untuk mungkin dari 2018 sampai 2021 kemarin itu Pak? Kita ada program pengawas partisipatif atau sekolah kader pengawas partisipatif. Itu salah satu program nasional yang kemudian diturunkan ke kabupaten untuk mengirimkan kader-kadernya untuk mengikuti sekolah kader. Ini kalau di Projo itu sudah mengikuti mulai dari tahun 2019, kemudian tahun 2020 sampai 2021 kemarin. Memang yang kita sasar itu pemilih yang milenial. Jadi masyarakat milenial yang kita sasar begitu. Karena begini, di Kabupaten Projo atau secara nasional dulu lah, secara nasional, kenapa Bawaslu RI itu menginginkan agar sekolah kader itu diikuti oleh kaum milenial? Karena jumlahnya sangat signifikan. Kalau kita coba lihat data begitu ya, ini dari seluruh pemilih nasional itu pemilih milenialnya sekitar 80 juta atau sebanyak 40% dari seluruh DPT nasional. Artinya jumlah ini sangat luar biasa dalam proses pemilu ini. Kalau di Kabupaten Projo sendiri, kalau kita melihat dari datanya KPU begitu ya, bahwa jumlah data pemilih milenial itu di Kabupaten Projo sebanyak 210.713 pemilih atau 34% dari total DPT sebanyak 614.000 sekian. Jadi sangat luar biasa untuk penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Projo. Nah, harapannya 34% pemilih milenial ini melek pemilu. Dia tahu regulasi, dia memahami proses pemilu begitu, dan nantinya mau kemudian ikut melakukan pengawasan pemilu. Nah, selain terkait dengan jumlah pemilih milenial, bahwa kemampuan pemilih milenial ini sangat luar biasa terkait dengan penguasaan media sosial begitu ya, media internet. Pengguna media sosial di Kabupaten Projo ini sangat luar biasa banyak ya. Hampir semua kaum milenial tadi yang 34% di Kabupaten Projo ini dia melek media sosial. Harapannya ketika mereka sudah mempunyai kesadaran untuk melakukan pengawasan pemilu, dia juga menyebarkan virus-virus positif terkait dengan pengawasan pemilu melalui media sosial, melalui akun-akun pribadinya. Harapannya tentu pengawasan partisipatif itu tidak lagi standarnya adalah kuantitatif atau jumlah kehadiran masyarakat ke TPS, tapi juga kualitatif. Itu salah satu program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Projo dan Bawaslu secara nasional. Kalau kemudian khususnya di Bawaslu Kabupaten Projo memang sangat banyak untuk program-program mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Kita seringkali datang atau menghadirkan pemuda ya, baik itu organisasi kepemudaan, mahasiswa, organisasi kepemudaan keagamaan, artinya sebuah organisasi keagamaan yang mempunyai sayap organisasi pemuda kita gandeng. Kemudian kita juga melakukan pengembangan pengawasan partisipatif di satu desa untuk mencegah praktik politik uang. Ada beberapa desa yang kemudian kita datangi, kita sosialisasikan bahwa kepada warga desa begitu, bahwa pentingnya pengawasan pemilu dan bahaya praktik politik uang. Kita sampaikan ke masyarakat, itu sudah berlangsung cukup baik begitu ya. Nah, harapannya ikhtiar Bawaslu ini bisa kemudian berdampak positif ya, meskipun untuk membalikkan kesadaran masyarakat terkait dengan contoh praktik politik uang juga tidak mudah, karena di masyarakat praktik politik uang ini seolah-olah
sudah seperti sudah membudaya. Artinya kalau orang Jawa bilang kan jerbasuki mowobio. Nah ini falsafah Jawa ini kemudian kan dipelintir kemudian untuk melegitimasi praktik politik uang. Artinya kalau mau nyalon ya harus ada uang begitu. Nah ini yang kemudian keliru dalam hal pemaknaan dan penerapan falsafah Jawa tersebut. Nah harapannya kesadaran masyarakat itu mulai berangsur berubah, karena kita tahu bahwa praktik politik uang itu kan gerbang korupsi. Semakin orang melakukan praktik politik uang, calon begitu, melakukan praktik politik uang dengan jumlah yang banyak, maka biaya yang keluarkan itu sangat banyak. Maka karena dia sudah mengeluarkan modal yang cukup banyak, misalkan taruhlah 1 miliar untuk calon anggota DPR kabupaten misalkan ini. Kemudian ketika ia jadi, maka dia juga akan berorientasi bagaimana dia mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan waktu pencalonan. Nah ini dia yang kemudian potensi-potensi penyelewengan anggaran itu ada begitu. Kayak mengembalikan modal gitu ya, Pak. Karena kan memang kaum milenial itu sangat berpengaruh penting ya Pak ya di pemilu maupun pilkada itu sendiri. Kemudian juga tadi Bapak membahas terkait dengan sosialisasi di desa-desa di Kabupaten Purworejo. Bawaslu Purworejo kan mempunyai pembinaan, kemudian juga pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Nah itu tujuan kedepannya Pak, tujuan jangka panjangnya untuk Bawaslu Purworejo itu seperti apa Pak? Itu untuk khususnya untuk pemilihan pemilu dan pilkada itu sendiri, itu seperti apa? Jadi untuk sosialisasi di desa pengawasan dan desa anti politik uang, itu tujuan Bawaslu ya bagaimana menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan oleh masyarakat pada penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, menggugah kesadaran masyarakat bagaimana praktik politik uang itu sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Kalau ada praktik politik uang, maka nanti potensi korupsi yang sudah saya jelaskan tadi itu akan terjadi. Kalau pemimpinnya sudah korupsi, maka proses pembangunan sebuah daerah akan terganggu karena uangnya itu akan berkurang karena diselewengkan oleh oknum pemimpin begitu. Nah, ke depan harapannya memang kesadaran ini akan semakin tumbuh baik begitu. Yang tadinya masyarakat itu hanya barangkali melihat praktik politik uang itu serba rikuh ya, mau diterima ini jelas salah, tidak diterima nanti diancam, kira-kira begitu. Karena dinamika di desa itu macam-macam. Orang yang kalau didatangi tim sukses, kalau tidak menerima amplop dari tim sukses, ini nanti akan seolah-olah jadi dicibir begitu. Wah, sok suci, nah itu yang kemudian ini yang kemudian kita coba untuk kita hapuskan, bahwa nantinya ke depan dengan sosialisasi yang kita berikan, masyarakat menjadi berani, menjadi pede bahwa benar praktik politik uang itu salah secara hukum. Ya, undang-undangnya juga ada larangannya, bahwa di undang-undang nomor 10 tahun 2016 terkait dengan peraturan yang mengatur terkait tentang pemilihan, bahwa pemberi dan penerima ini kena sanksi pidana. Itu di pasal 187A. Tidak main-main, pemberi dan penerima ini nanti kena sanksi pidana. Berapa pidananya? 36 bulan penjara minimal, maksimal 72 bulan penjara. Dendanya itu 200 juta minimal, maksimal 1 miliar. Nah ini dari sisi regulasi ya, dari sisi undang-undang ya. Dari sisi norma agama juga banyak tokoh agama yang kemudian bersepakat dengan Bawaslu, dengan undang-undang, bahwa praktik politik uang itu, praktik suap itu haram hukumnya. Nah ini yang kemudian harus terus disuarakan ke masyarakat agar kesadaran masyarakat ke depan bisa berubah, masyarakat mau melakukan pengawasan dan berani untuk kemudian menolak praktik politik uang, begitu. Iya. Kemudian kalau
kita baca di buku ini itu kan terkait dengan Pilkada 2020 kemarin itu kan sempat tertunda Pak, karena kan pandemi COVID-19. Kemudian ada beberapa tahapan yang ditunda oleh KPU. Bahkan masa tugas pengawas jajaran ad hoc Bawaslu itu juga sempat ditunda di akhir Maret 2020 dan dilanjutkan kembali di Juni 2020. Nah, pertanyaan saya, kendalanya itu apa saja Pak untuk kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Purworejo pasca penundaan tahapan yang tahapannya itu dilanjutkan di tengah-tengah pandemi, itu seperti itu Pak? Salah satu tugas Bawaslu atau kewenangan Bawaslu adalah pengembangan pengawasan partisipatif. Ya, pengembangan pengawasan partisipatif, bahwa di dalam undang-undang begitu, di dalam undang-undang pasal 104 maupun pasal 448 bahwa Bawaslu Kabupaten itu di pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Kota itu diberi kewenangan untuk melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Artinya Bawaslu harus berupaya semaksimal mungkin agar pengawasan masyarakat itu muncul begitu. Nah, maka kemudian Bawaslu merancang tadi yang saya sudah sebutkan, merancang sosialisasi, ya, sosialisasi. Kalau sebelum pandemi memang sosialisasinya cukup mudah dengan menghadirkan orang, ya, atau kita turun ke desa-desa untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Artinya lebih banyak sosialisasi dilakukan dengan tatap muka, ya, ketemu langsung dengan warga. Lah tiba-tiba ini kondisinya pandemi, sementara Bawaslu itu dituntut atau diberi kewenangan untuk terus tetap melakukan sosialisasi. Maka kemudian ini juga ada sedikit hambatan bagaimana Bawaslu yang awalnya itu kurang familiar dengan meeting Zoom misalkan begitu, atau sosialisasi dengan live streaming itu kan sangat jarang dulu kan. Tiba-tiba harus ke sana, ya, harus belajar dulu, harus bagaimana membiasakan diri dengan teknologi, ya, karena situasi yang kemudian menuntut Bawaslu untuk menuju ke sana. Maka sosialisasinya juga kita rubah, yang tadinya tatap muka menjadi daring begitu. Ya, meskipun banyak plus minusnya, ya. Kalau yang namanya sosialisasi daring itu kan kadang peserta di rumah itu kan bisa sambil tiduran, kadang sambil makan, kadang juga nggak konsentrasi, terpecah, artinya tidak bisa fokus begitu. Itu kelemahannya. Kalau kelebihannya ya mudah. Kita hanya duduk di kantor, masyarakat itu nyimak di rumah begitu, atau di kantornya begitu, bisa mendengarkan informasi yang Bawaslu berikan. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya atau kelemahannya yaitu masyarakat itu kurang fokus biasanya. Kadang kameranya dimatiin begitu, mereka sambil masak dengerin siaran begitu. Lah ini kemudian dirasa memang cukup menjadi kendala untuk sosialisasi via daring. Kemudian selain daring kita juga melakukan membuat konten-konten kreatif, ya, konten-konten kreatif seperti video, kemudian infografis, kemudian pemberitaan melalui website Bawaslu yang sekiranya bisa kemudian informasinya bisa diberikan ke masyarakat melalui media sosial yang Bawaslu miliki. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter begitu. Nah, ini yang kemudian Bawaslu lakukan khususnya di divisi saya, ya, terkait dengan pembuatan buku darurat pengawasan masyarakat ini. Itu yang dilakukan selama proses pandemi. Artinya meskipun pandemi, proses tahapan pemilu di saat pandemi berlangsung ini tetap berjalan. Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja pengawasan, tetap melakukan kerja-kerja sosialisasi ke masyarakat untuk mewujudkan pengawasan partisipasi masyarakat.
Oh, berarti malah di tengah-tengah pandemi itu tahapan Pilkada 2020 itu divisi kehumasan itu malah menjadi ujung tombak dari lembaga Bawaslu itu sendiri ya Pak ya? Iya, karena semua divisi baik penanganan pelanggaran, pengawasan, sengketa maupun divisi SDM itu muaranya ke Bawaslu. Muaranya ke divisi humas. Divisi hukum, humas dan data informasi. Karena secara SDM ya di divisi kehumasan itu sudah cukup memadai, dari sisi peralatan juga cukup bisa menopang apa yang diinginkan untuk mendukung program-program Bawaslu. Begitu saya kira kehumasan di era pandemi menjadi ujung tombak untuk berhubungan langsung dengan masyarakat, begitu. Oh iya. Jika kita mengulas ini dari pembicaraan saya dengan Pak Rinto tadi, kehumasan menjadi garda terdepan untuk lembaga Bawaslu itu sendiri, karena kan dalam penyebaran, sosialisasi, pengawasan partisipatif, cepatnya informasi yang diterima masyarakat terkait pengawasan itu melalui sosial media. Jadi memang kehumasan itu menjadi tombak utama, ujung tombak. Kalau kita bicara tentang sepak bola itu ujung tombaknya lembaga itu ya di kehumasan. Nah, sekarang mungkin strategi apa Pak? Strategi di tahun 2022 ini Pak, yang ingin dikembangkan lagi oleh Bawaslu Purworejo khususnya di bidang kehumasan itu? Ya, kita inginnya terobosannya yang bisa kita lakukan adalah kita tetap melakukan memperbanyak literasi buku pengawasan, buku tentang kepemiluan. Hari ini di tahun 2022 ini kita mencoba untuk membuat buku sejarah pengawas. Ya, ini sedang proses penggalian data, dilaksanakan oleh seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo. Harapannya buku sejarah pengawas pemilu mulai dari tahun 2004 sampai sekarang. Jadi kita inginkan itu sejarah Panwas yang waktu itu masih ad hoc, kita kemudian akan merangkum sejarahnya, apa yang dilakukan, dinamikanya apa saja, siapa anggota Panwasnya, untuk kemudian kita bukukan. Karena sejauh ini memang dokumen maupun catatan-catatan terkait dengan proses pemilu khususnya pengawas ad hoc mulai dari tahun 2004 itu sangat minim. Laporan akhir pada waktu pengawas ad hoc misalkan tahun 2014 maupun tahun tahun 2004 itu laporannya itu sudah tercecar kemana-mana, nggak jelas, nggak tahu kemana nyari dokumennya. Ada yang dibawa pulang oleh anggota Panwasnya karena sudah bubar begitu, dokumennya dibawa, ada yang dititipkan ke DPR, ada macam-macam. Maka kemudian kita akan coba mengambil serpihan-serpihan itu, kemudian kita buat buku sejarah begitu. Salah satunya itu. Yang kedua, bahwa buku sejarah ini nanti bisa dibaca langsung oleh masyarakat untuk menambah hasanah pengetahuan tentang kepemiluan begitu. Terus yang selanjutnya programnya adalah masih seputar kita akan mencoba untuk menggenjot konten-konten di media sosial begitu. Karena pengguna media sosial itu kan dari tahun ke tahun itu kan grafiknya terus naik ya. Kalau kita lihat datanya begitu, kalau lihat data pengguna media sosial di Indonesia itu tahun 2021 itu sangat banyak. Total penduduk di Indonesia itu kan sekitar 274 juta sekian. Itu yang menggunakan medsos itu 170 juta jiwa atau sebanyak 61,8%. Artinya 50% lebih atau separuh lebih warga negara Indonesia itu menggunakan media sosial. Kalau kemudian media internet yang menggunakan di Indonesia itu sebanyak 202 sekian atau 73,7%. Itu secara nasional. Bagaimana lalu kemudian di Purworejo begitu? Di Purworejo ya tentu sudah
juga sangat banyak begitu ya. Tadi saya sebutkan 34% kaum milenial itu pengguna media sosial. Belum lagi yang orang-orang tua juga mulai merambah media sosial dan internet begitu. Nah, lalu yang media sosial apa saja yang kemudian familiar atau digemari? Salah satu yang paling populer adalah satu YouTube ya. Tentu juga Bawaslu akan menyesuaikan ini. Kita harus membuat konten-konten yang banyak untuk kita upload di YouTube karena pengguna YouTube-nya sangat banyak, 93,8%. Kemudian WhatsApp, Instagram, kemudian Facebook. Nah, ini konten-konten media sosial ini juga kita sudah punya. Di WA kita juga sudah punya grup pengawas partisipatif. Orang-orang yang dulu mengikuti program sosialisasi pengawasan partisipatif, kita buatkan grup WA menjadi satu itu, menjadi satu, Purworejo. Dia anggotanya ratusan ini itu perlu sangat menarik kemudian kalau kita baca bahwa pengguna media sosial dari tahun ke tahun itu sangat naik drastis. Kalau tahun 2020 itu pengguna media sosial itu sebanyak 160 juta jiwa. Di 2021 itu naik 10 juta menjadi 170 juta. Naiknya dari tahun 2020 sampai 2021 itu 10 juta. Kalau pengguna internetnya itu peningkatannya itu sebanyak 27 juta dalam satu tahun. Ini tentu nanti mungkin akan semakin meningkat begitu sampai tahun 2024. Barangkali akan naik per tahun, katakanlah per tahunnya naik 10 juta, itu kan sudah sangat luar biasa. Seiring dengan nanti banyaknya pemilih pemula begitu ya dari tahun ke tahun. Nah, ini memainkan sosialisasi melalui media massa sangat signifikan karena data yang ada itu menunjukkan peningkatannya setahun 10 juta. Nah, ini ke depan tentu tim kehumasan harus terus menggenjot media sosial untuk dijadikan sarana pendidikan politik masyarakat. Berarti emang sosial media itu sangat berpengaruh penting ya Pak ya buat terkait dengan sosialisasi khususnya untuk Bawaslu itu sendiri ya Pak ya. Ya. Berarti kan ini memang dari segi kehumasan itu memang harus lebih ditingkatkan lagi inovasinya ya Pak, inovasi terkait dengan sosialisasi untuk masyarakat itu yang sendiri. penting itu kalau di medsos itu konsisten aja. Iya. Konsisten. Kalau bikin video ya berkelanjutan bikin video. Yang penting konsisten karena setiap tahun kan barangkali ada pengulangan tapi isinya beda gitu loh. Iya. Oh ya. Iya, sahabat Bawaslu, kita sudah di penghujung acara. Mungkin ini closing statement Pak dari Pak Rinto terkait dengan mungkin juga motivasi kepada sahabat Bawaslu yang mungkin mempunyai hobi menulis, yang belum mempunyai hobi menulis nanti kan bisa berminat untuk menjadi penulis. Itu motivasinya seperti apa Pak? Kalau kita ingin menulis dan menjadikan tulisan kita itu menjadi sebuah buku untuk kita sendiri. Apalagi kalau bisa buku untuk masyarakat luas, bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu Pak. Ya, pertama harus rajin mencatat ya. Apa yang hari ini itu peristiwa yang hari ini itu ada yang aktual, yang penting kita catat. Peristiwa-peristiwa penting. Kemudian kalau mau menulis ya harus setelah kita mencatat sebuah peristiwa yang harus kita refleksikan. Ini pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil begitu, konteks lokalnya bagaimana, konteks nasionalnya bagaimana. Tentu harus kemudian dicurahkan lagi. Artinya mencatat sebuah peristiwa itu tidak selesai hanya peristiwa, tapi juga direfleksikan, dianalisa. Ya, kalau untuk latihan barangkali sebelum menulis buku barangkali bisa menulis opini dulu. Opini barang ya 2 lembar kertas atau 3 lembar kertas itu dulu yang konsisten. Soalnya kalau bikin buku kayak gini kan
cukup panjang ya prosesnya ya. Ada penggalian data, pengumpulan data, kemudian analisis data, kemudian ada landasan teorinya, pijakan ilmunya apa, pijakan teorinya apa, kemudian analisanya bagaimana, kesimpulannya apa, rekomendasinya apa. Nah itu yang memang prosesnya cukup panjang kalau menulis buku. Tapi untuk latihan itu barangkali teman-teman bisa kemudian menulis artikel terlebih dahulu atau kemudian menulis berita untuk membiasakan menulis dulu. Karena kalau tidak biasa menulis itu biasanya mentok di perbendaharaan kata, itu kadang sering mentok begitu. Kalau terbiasa menulis, kalau tidak terbiasa menulis, kalau terbiasa menulis tentu menulis itu sebuah pekerjaan yang mengenakan karena mengalir saja, mengalir sesuai dengan apa yang digelisahkan dan data-data yang ada. Jadi kalau mau bisa menulis ya harus latihan menulis, karena sebanyak apapun kamu itu mengikuti pelatihan menulis 10 kali misalkan atau 20 kali, tapi kamu jarang sekali menulis, ya nggak bisa menulis. Karena menulis itu kan bukan soal pelatihan, bukan seberapa banyak kita mengikuti pelatihan, tapi seberapa banyak kita praktek menulis, gitu. Berarti langkah pertama itu kalau cara orang Jawa itu kulinoe dulu ya Pak ya, kulinae dulu, nah, seperti itu. Mungkin itu aja sahabat Bawaslu, demikianlah program Jalu Jagungan Pemilu edisi khusus bedah literasi Bawaslu Purworejo. Terima kasih Pak Rinto telah memberikan gambaran terkait dengan buku Darurat Pengawasan Partisipatif Masyarakat. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.